Jadi cara saya itu mengobati flu pada anak saya itu, yang pertama saya itu pastikan dia itu istirahatnya cukup gitu. Jadi yang biasanya misalnya dia tidurnya satu kali, jadi aku buat 2 kali. Halo semuanya, welcome back again with me Veronica Tamba. Terima kasih ya teman-teman yang selalu setia untuk menonton channel video saya. Nah, yang baru pertama, ayo kawan-kawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke teman-teman. Oke kawan-kawan, aku mau berbagi tips nih, tips cara mengatasi ataupun cara mengobati flu pada bayi. Jadi ini kawan-kawan, aku sekali lagi tegaskan ke kawan-kawan, ini berdasarkan dari pengalaman aku sama anak aku ya. Jadi apa yang aku praktekkan itu yang aku kasih tahu ke kawan-kawan gitu. Jadi kalau dibilang anak-anak pasti pernah sakit, pasti pernah mengalami sakit ya kan. Apalagi flu, kalau udah dibilang pertukaran cuaca gitu, bisa flu juga, tapi enggak cuaca juga sih, kemungkinan bisa disebabkan dia misalnya kurang istirahat, bisa dia mengakibatkan flu gitu. Jadi cara saya itu mengobati flu pada anak saya itu, yang pertama saya itu pastikan dia itu istirahatnya cukup gitu. Jadi yang biasanya misalnya dia tidurnya satu kali, jadi aku buat 2 kali gitu. Jadi memang aku harus perbanyak dia istirahat, karena menurut aku ya, kalau misalnya flu itu diakibatkan kurang istirahat gitu. Jadi mungkin dia jam istirahatnya berkurang, jadi daya tahan tubuhnya mungkin gampang lemah gitu. Jadi memang itu harus aku pastikan dia tuh memang istirahat yang cukup. Kalian bisa coba juga nanti di rumah ya kawan-kawan, siapa tahu memang anak kalian sedang mengalami hal yang sama yang aku alami, itu flu gitu ya kan. Yang kedua itu kita bisa atur suhu udara di ruangan. Kalau memang teman-teman punya yang pelembab udara bisa dipakai, tapi kalau enggak punya juga nggak apa-apa sih. Kalau aku sih memang nggak pakai itu ya, nggak pakai. Tapi kalau memang pakai itu juga berpengaruh, ada pengaruhnya kok kawan-kawan. Aku pernah pakai sekali, pas kebetulan dikasih sama teman aku, ada yang diffuser kecil mini lah gitu, sekitar segini. Aku pakai, memang sih agak lumayan sih, suhu ruangan juga agak lebih wangi gitu kan, karena aroma itunya ya, kayak ada kan jenis-jenis aromaterapi gitu, bisa juga sih gitu kan. Tapi kalau tidak punya juga nggak apa-apa. Nah kemudian itu kita lihat ya, kita pastikan posisi bayi ataupun anak kita itu, misalnya ketika mau tidur kan terkadang kan hidungnya tersumbat gitu ya kan, jadi mungkin sesak rasanya, atau enggak, ataupun ibaratnya dia tuh bernapas kurang pas lah gitu kan. Kita posisikan, mungkin kita bisa kita miringkan gitu kan, kita miringkan tidurnya gitu. Pokoknya kita cari posisi yang dia merasa nyaman tidur lah gitu, bisa istirahat tidur gitu. Jadi ya kalau bayi kan mungkin kita bisa kita posisikan gendong gitu, gendong kanan atau ke kiri atau kayak mana lah gitu ya, supaya dia memang merasa nyaman tidurnya, nggak rewel gitu. Kemudian kalau flu mungkin ya hidung tersumbat, mungkin sebagian orang tua, kalau aku tanya sama teman-teman sih gitu ya, mereka memang ada sebagian kayak disedot gitu hidung anaknya. Tapi kalau aku sih aku nggak pernah melakukan itu sih gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dia kayak agak susah gitu kan ya, mungkin aku sendiri kasih ibaratnya kayak minyak telonnya gitu kan, agak sedikit gitu gini-giniin ke hidungnya gitu. Jadi dia supaya supaya dia bernapas itu agak lega sedikit gitu. Jadi aku olesin sedikit aja gitu di hidungnya supaya dia nggak tersumbat gitu. Kalau aku sih seperti itu. Jadi kan nanti dia kan
jatuh sendiri ya udah kita lap sendiri gitu, nggak mesti aku sedot gitu. Ada juga sih memang alat penyedot hidung itu, tapi aku nggak pernah pakai sih. Ada beli tapi nggak pernah pakai. Ya gitu ya kan, namanya juga ibu-ibu, terkadang kita beli ini itu gitu untuk kebutuhan anak, padahal pada saat kita beli itu dia memang belum dipakai gitu, belum pas momennya dipakai, tapi udah dibeli semua gitu. Ya kan. Kemudian kalau aku sih perbanyak minum, yang kemudian itu aku banyak kasih minum, udah itu aku atur gizinya. Jadi ibaratnya kita kasih vitamin itu bukan vitamin, kalau bukan suplemen sih gitu ya. Kalau aku kasih perbanyak minum air putih ya, terutama air hangat gitu ya. Kita kasih air hangat, kemudian itu kasih buah gitu, buah-buahan. Jadi supaya daya tahan tubuhnya itu kuat gitu. Kayak buah-buahan lah gitu yang dia mau gitu kan. Kemudian kalau dia mau sayur ya nggak bagus sih, lebih bagus kan buah-buahan plus sayur gitu. Jadi asupan vitamin yang masuk ke dalam tubuhnya itu dia lebih banyak dan bisa lebih kuat gitu. Karena kalau menurut aku sih kita flu itu karena vitamin daya tahan tubuh kita kan lagi drop nih, mungkin ya vitaminnya itu kurang jadi tubuh kita ini nggak siap menghadapi segala cuaca ataupun apapun lah gitu yang bisa membuat badan kita itu lemah, jadi terakhir kita flu gitu. Itu sih, karena kalau aku pribadi juga melihat dari dalam diriku sendiri seperti itu. Ketika aku misalnya kayak kurang tidur gitu ya kan, aku gampang flu gitu, jadi gampang flu. Makanya memang sih saya pikir seperti itu sama anak bayi juga seperti itu sih, mungkin karena dia kurang istirahat, kurang tidur, kurang pules mungkin tidurnya, jadi dia mengakibatkan badan fisiknya tuh lemah, dan kemudian mungkin ya asupan vitamin ataupun gizi yang ada dalam tubuh itu pun kurang, jadi nggak siap untuk menghadapi segala cuaca ataupun kondisi lah gitu, kondisi. Jadi tidak fisik itu tidak kuat gitu, jadi gampang lemah dan gampang terserang sama penyakit juga gitu sih kawan-kawan yang aku lakukan. Oke teman-teman, nah kalian sudah tahu kan apa yang aku lakukan. Aku tidak ke dokter ya, aku tidak ke dokter sama sekali. Sebisa mungkin segala penyakit yang timbul lah gitu kan, kalau misalnya bisa diatasi dengan obat alami lah gitu ya, tanpa obat-obatan gitu kan, aku pasti ngatasinya secara alami gitu. Tapi kalau misalnya udah kita coba 1-2 kali nggak berhasil, baru deh alternatifnya boleh ke dokter gitu sih kawan-kawan. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami hal yang serupa yang pernah aku alami, yaitu flu pada anak. Dan kita bingung nih cara mengatasinya, kalian sudah tahu apa yang aku lakukan. Oke teman-teman, tetap semangat ya, sampai jumpa. Oh iya kawan-kawan, jangan lupa di like, subscribe, dan share channel YouTube aku. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.
Nah, kalian juga bisa, aku juga bisa buat kayak bawang putih sama bawang merah gitu kan. Aku kasih gitu kan, aku kasih ke minyak gitu, minyak sayur lah gitu kan. Kalau ada minyak kusuk nggak apa-apa, minyak urut gitu kan, kita campur. Habis itu kita balurin aja tuh ke badan dia kan. Diolesin aja gitu ke badan dia sambil urut pelan-pelan aja situ, kayak urut dielus-elus gitu kan. Mungkin salah satunya bisa kayak masuk angin juga bisa juga sih gitu kan. Kemudian bawangnya itu tadi, minyaknya itu tadi kan, aku letakkan di kamar gitu, supaya mungkin ya, supaya mengapain sirkulasi udara di ruangan ini juga di kamar lah gitu. Jadi itu sih yang aku lakukan. Itu juga aku lakukan ke nah itu juga aku lakukan gitu.